Welcome to my channel. Just Mami Traveling with Imagination. Bab 3. Dr. Ira diculik. Ira mengerutkan keningnya sambil memicingkan mata ke arah Bian. Apaan sih lo? Orang gue lagi ngobrol sama suster juga. GR banget, cibir Ira. Kemudian ia merangkul lengan suster dan mengajaknya tetap berlalu dari hadapan Bian. Emangnya gue gak tahu siapa lagi yang pendatang yang lo maksud kalau bukan gue? Tanya Bian, meski Ira sudah meninggalkannya. Ira tidak menjawab, ia malah mengacungkan ibu jarinya. Kemudian membalik ibu jari tersebut ke bawah. Sontak saja Bian semakin kesal padanya. Sialan, awas aja, tunggu pembalasan gue. Gumam Bian kesal. Anak buah Bian bingung melihat komandannya seperti itu. Sebab tidak biasanya Bian begitu. Kali ini mereka seolah melihat Bian tak berwibawa sama sekali. Komandan kenapa sih? Bisik anak buah Bian pada temannya. Gak tahu tuh, kayaknya gak pernah akur sama dokter Ira deh. Apa mereka pernah pacaran terus putus ya? Atau jangan-jangan komandan pernah ditolak? Mereka sibuk berasumsi sendiri, sebab mereka bingung mengapa Bian bisa sebegitu bencinya pada Ira. Bian berdehem karena mendengar namanya disebut. Namun ia tak dapat mendengar dengan jelas apa pembicaraan mereka. Hehehe, dan kenapa kayaknya kok agak kurang akur sama dokter Ira ya? Tanya anak buah Bian kikuk. Bian tidak menjawabnya. Apa komandan dan dokter Ira pernah punya hubungan? Sontak Bian langsung menoleh. Jangan sembarangan kamu. Mana mungkin aku memiliki hubungan dengan wanita barbar seperti dia? Tanya Bian kesal. Ia tidak terima dituduh pernah memiliki hubungan dengan Ira. Padahal sebentar lagi mereka memang akan memiliki hubungan. Kirain dan, soalnya kelihatan cocok banget, ledek anak buah Bian. Matamu meledak, cocok dari mananya? Bian sangat kesal jika disandingkan dengan Ira. Beberapa saat kemudian mereka sudah tiba di rumah kepala desa. Mereka pun langsung disuruh makan oleh istri dari kepala desa. Ayo silakan makan dulu, jangan malu-malu, ucap istri kepala desa. Ia paling senang menjamu orang lain. Melihat Ira mengambil makanan, Bian berpikir keras bagaimana cara membalas Ira yang sudah mencibirnya itu. Awas lo ya, gumam Bian. Kemudian ia mengambil makanan saat Ira sudah duduk. Setelah mengambil makanan, Bian mencari kursi. Namun sayang, hanya ada 3 kursi yang kosong, yaitu di samping Ira. Melihat hal itu, anak buah Bian pun tersenyum. Mereka berlari kecil untuk mengisi 2 kursi paling ujung, agar Bian bisa duduk bersebelahan dengan Ira. Heh, tegur Bian, namun mereka tak mengindahkannya. Ah, sial, kenapa harus di samping dia sih? Keluh Bian. Mau tidak mau, ia duduk di samping Ira. Saat Bian mendaratkan tubuhnya di kursi, ia langsung bergeser dan memunggungi Bian. Sontak saja, Bian pun melakukan hal yang sama. Ia tidak pernah mau kalah dari Ira. Mereka kayak suami istri lagi marahan ya, bisik anak buah Bian. Plak, Bian menepuk punggungnya. Bicara apa kamu? Tanyanya dengan suara bariton yang sedikit menggema. Sebenarnya suara Bian sangat maco dan membuat siapapun yang mendengarnya akan terkesima. Namun hal itu tidak berlaku bagi Ira. Ia malah kesal setiap kali mendengar suara Bian. Sebab hal itu membuatnya teringat akan kejadian hari pertama ia datang ke tempat tersebut. Sus, bisa tukar tempat duduknya enggak? Di sini gerah ada hawa-hawa jin, ucap Ira. Bian mengepalkan tangannya. Ia sangat yakin bahwa yang Ira maksud adalah dirinya. Namun kali ini Bian tak ingin terpancing. Sebab nanti Ira bisa mengelak dan mempermalukannya lagi seperti tadi. Maaf dok, saya nggak boleh duduk di samping laki-laki sama suami saya, jawab suster.
Sontak saja Bian langsung tergelak. Hahaha, emang enak duduk deket Jin, ucapnya. Ia sangat puas melihat Ira tak bisa mendapatkan keinginannya. Maksud lo apa? Tanya Ira sambil menoleh ke arah Bian. Bian pun mengabaikan Ira. Momen ini ia jadikan sebagai kesempatan untuk membalas Ira. Kesal diabaikan oleh Bian, Ira pun berdiri dari hadapan pria itu. Maksud lo apa ngatain gue? Tanya Ira. Ia lupa bahwa dirinya yang lebih dulu mengatai Bian. Lo ngomong sama gue, skak Bian. Wajah Ira merah padam. Dasar tentara gila, cibir Ira. Ia menaruh piring yang dipegang kemudian meninggalkan tempat itu. Sus, aku duluan, ucap Ira. Lalu ia pamit pada kepala desa dan juga istrinya. Syukurlah, si Rese udah pergi. Gumam Bian sambil tersenyum. Komandan sedih ya, ditinggal dokter Ira, redek anak buah Bian. Sudah bosan hidup kamu ya? Tanya Bian, kesal. Mana mungkin ia bersedih, justru kepergian Ira membuatnya senang. Siang itu mereka semua sedang sibuk menikmati jamuan makan, sehingga mereka lengah akan keamanan. Hingga terdengar suara teriakan yang cukup jauh. Ah! Pekik seorang wanita. Suaranya tidak asing bagi Bian karena ia sering berdebat dengan wanita itu. Iya, dia adalah Ira. Saat Ira berjalan menuju rumah dinasnya, jalanan sangat sepi, sehingga memudahkan penjahat untuk menculiknya. Bian dan yang lain langsung menoleh. Dokter Ira, ucap anak buah Bian. Hah? Bian sangat terkejut. Rasanya jantungnya hampir lepas saat menyadari bahwa itu adalah teriakan Ira. Meski ia selalu kesal padanya, namun bukan berarti Bian tega membiarkan Ira dalam bahaya. Sebagai aparat keamanan, Bian memiliki rasa tanggung jawab untuk menyelamatkan Ira. Sama halnya dengan Ira yang rela menolong Bian saat sedang sakit. Bian pun melempar piringnya dan langsung melompat. Ia berlari ke arah sumber suara, dibuntuti oleh anak buahnya. Bahkan mereka tidak sempat minum karena saking syoknya. Sementara itu, Ira sedang ditarik oleh beberapa pria untuk ikut masuk ke dalam hutan. Tolong! Tolong! Teriak Ira. Telinga Bian sudah bergerak. Seolah bergerak saat mendengar suara Ira. Instingnya pun dapat menangkap dari mana arah sumber suara itu. Bian seperti harimau yang sedang berlari. Larinya sangat cepat. Tatapan matanya pun tajam. Seolah siap untuk menerkam siapapun yang berani mengganggu keamanan wilayah tersebut. Tolong! Tolong! Ira masih terus minta tolong, sebab ia sangat ketakutan melihat orang-orang asing itu. Hingga akhirnya orang yang menarik Ira tersebut memukulnya sampai pingsan. Buk! Seketika Ira pun langsung tak sadarkan diri dan digendong oleh mereka menuju markas yang ada di tengah hutan. Kenapa suaranya hilang? Gumam Bian sambil menghentikan langkahnya. Ia sudah tidak dapat mendengar suara Ira lagi. Lebih baik kita kembali ke markas dulu, Dan. Ini sangat berbahaya, ucap anak buah Bian dengan napas terengah-engah. Tapi bagaimana dengan dia? Ini bisa berakibat fatal, ucap Bian. Ia akan menyesal jika tidak bisa menyelamatkan Ira, sebab wilayah itu merupakan tanggung jawabnya. Tapi kita tidak mungkin mendekat ke markas mereka dengan tangan kosong, Dan. Apalagi kita hanya bertiga, ucap anak buah Bian. Namun tiba-tiba terdengar suara tembakan. Dor! Ditunggu like dan komennya ya. See you. Salam manis dari Just Mami.